musuh warga yang meneror warga dengan muka jeleknya. Maka terjadilah pertempuran gaib antara manusia dengan mak lampir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, akhirnya kita kembali di Yusra Asar Channel setelah mungkin kurang lebih setengah tahun kita mangkir dari dunia YouTube, karena saya juga lagi ngurus atau lagi ingin mengembangkan YouTube saya yang di sebelah, di Yus TV. Linknya ada di bawah. Jadi kalau kalian yang ingin mendengarkan musik-musik pop akustik, bisa mampir ke YouTube saya yang di sebelah, ada di Yus TV, linknya ada di bawah. Nah, pembahasan kita yang pertama kali ini sangat menarik dan mungkin bisa menjadi pembahasan yang luar biasa pada malam hari ini, dan mungkin tidak akan bosan untuk digali atau tidak akan bosan untuk diceritakan ulang-ulang. Apa itu? Ini adalah kisah nyata sosok mak lampir. Nah, mak lampir ini sendiri legendanya sangat mendunia. Bahkan karena saking legendanya kisah ini dijadikan sebagai film kolosal di tahun 2000-an atau 1900-an, 1994 atau 1996 sampai di tahun 2000-an ke atas. Nah, sosok mak lampir ini identik dengan wajahnya yang garang, pemuja setan, atau bisa kita katakan pemuja aliran sesat. Namun di kisah nyatanya bertolak belakang dengan apa yang ada di film kolosal tersebut. Walaupun pada akhirnya kisah nyata mak lampir ini memang mencerminkan apa yang di film kolosal tersebut. Nah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya mengenai siapa itu mak lampir. Nah, kisah mak lampir ini sendiri banyak diklaim oleh beberapa negara, banyak diklaim oleh beberapa daerah. Namun sebenarnya kisah mak lampir ini adalah kisah yang berada di daerah Sumatera Barat, tepatnya di Gunung Merapi di Kabupaten Agam Bukit Tinggi. Namun diklaim juga atau diadopsi juga di daerah Jawa karena di sana ada Gunung Merapi. Namun keakuratannya masih diragukan karena telah disesuaikan dengan daerah-daerah masing-masing. Nah, untuk mak lampir ini sendiri erat kaitannya juga dengan kisah 7 manusia harimau. Nah, kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu siapa sih sebenarnya mak lampir? Nah, nama asli dari lampir ini sendiri adalah Siti Lampir Maimunah, yang dimana Siti Lampir Maimunah ini adalah keturunan dari kerajaan yang bernama Champa, atau dalam bahasa Vietnam itu Chiem Tang, dimana kalau kita domisilikan kepada daerah yang sekarang bisa dikatakan dia berada di daerah Vietnam Tengah dan Vietnam Selatan, yang menguasai kerajaan itu dengan kurun waktu kerajaan mulai dari abad ke-7 sampai tahun 1832. Nah, di masa muda Siti Lampir Maimunah ini dikenal sangat cantik, manis, dan lugu, serta merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman sebayanya, yaitu pernah merasakan jatuh cinta, kemudian dan yang lain-lain. Nah, tepat pada suatu hari ia bertemu dengan seorang pengembara yang dijuluki dengan Datuk Panglima Kumbang, yang kebetulan mengembara ke daerahnya. Disebut Datuk
Disebut Datuk karena ia merupakan panglima dari suku alam kegelapan. Bertolak belakang dengan kisah kolosal, dimana kalau cerita yang di kolosal itu Panglima Kumbang dengan Mak Lampir bermusuhan, namun di kisah nyata itu sangat saling jatuh cinta. Nah, Panglima Kumbang sendiri ini ternyata memang benar-benar diam-diam suka juga dengan Mak Lampir ini tanpa sepengetahuan si Siti Lampir Maimunah. Kita beralih kepada topik pembahasan berikutnya, yaitu kisah cinta Siti Lampir Maimunah. Ternyata kisah cinta Siti Lampir Maimunah ini dengan Panglima Kumbang tidak seindah cerita Romeo and Juliet. Ternyata kisah cinta mereka tidak direstui oleh kedua orang tua Datuk Panglima Kumbang, dan ini membuat Siti Lampir Maimunah sakit hati, geram, dan pergi untuk bertapa ke Gunung Merapi. Nah, di Gunung Merapi inilah dia bertemu dengan seorang guru, di mana guru inilah yang akan mengajarkannya semua ilmu kanuragan yang Siti Lampir dapatkan. Dan gurunya ini bernama Guru Serintil, dimana dengan semua kekuatan yang diberikan kepada Siti Lampir Maimunah ini tidak terkalahkan. Bahkan saking melegendanya nama Siti Lampir Maimunah ini, penduduk yang berada di kawasan Gunung Merapi ketika mendengar nama Mak Lampir, di mana ini adalah julukan dari Siti Lampir Maimunah, mereka akan sangat ketakutan, gemetar ketika mendengar nama Mak Lampir disebutkan. Kita masuk kepada pembahasan yang terakhir mengenai awal kisah Mak Lampir menjadi buruk rupa. Walaupun di sini kedua orang tua Panglima Kumbang ini tidak menyetujui hubungan mereka, namun Siti Lampir Maimunah tetap gigih untuk mencari pujaan hatinya ini, namun tidak pernah ketemu. Namun sekali bertemu, dia bertemu dengan Datuk Panglima Kumbang di medan pertempuran dengan kubu yang berbeda. Nah, naasnya Datuk Panglima Kumbang tewas dalam peperangan, dan Siti Lampir Maimunah tidak terima, terlebih lagi ketika dia juga tahu bahwa Datuk Panglima Kumbang juga mencintainya. Saking tidak terimanya, Siti Lampir Maimunah ingin menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang dengan cara mengikat jiwa dari Datuk Panglima Kumbang ini ke bumi. Dengan ilmu kesaktian yang dimilikinya, tentu saja Mak Lampir ini atau Siti Lampir Maimunah ini berhasil untuk menghidupkan kembali Datuk Panglima Kumbang. Namun akibat dari ilmu yang digunakan oleh Siti Lampir Maimunah, ia mendapatkan wajah yang buruk rupa. Wajahnya mulai mengeriput, rambutnya mulai putih dan bagaikan nenek-nenek yang buruk rupa. Namun dengan itu ia berharap bahwasanya Datuk Panglima Kumbang ingin atau masih mencintainya dan ingin menikah dengan Siti Lampir Maimunah. Namun apalah daya, Datuk Panglima Kumbang jangankan menerima Siti Lampir Maimunah, ia bahkan menolak dan mengatakan bahwa inilah musuh warga yang meneror warga dengan muka jeleknya. Dengan seperti ini, maka terjadilah pertempuran gaib antara manusia dengan Mak Lampir ini, dan disinilah Mak Lampir menjadi sangat jahat dan tidak terima, bahkan memusuhi manusia yang telah berkhianat kepada cinta sucinya. Nah, itulah sedikit cerita tentang Siti Lampir Maimunah, atau kita katakan Mak Lampir. Nah, di daerah-daerah tertentu yang seperti saya katakan di awal tadi, bahwasanya banyak versi-versi lain menurut daerah masing-masing, tentunya di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Namun keakuratannya masih diperdebatkan. Jadi kita mengambil daerah yang memang autentik, bahwa disitulah sejarah Mak Lampir pertama kali ditemukan. Nah, sekian dari saya.
mohon bantuannya untuk like, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk kalian yang ingin mendengarkan musik, mendengarkan cover dari saya, silakan di Yus TV, linknya ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.